Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di Life Study edisi Jumat Agung. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, untuk segala berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh merenungkan tentang salib Kristus, biar Engkau yang membuka pikiran dan hati kami untuk kami sama-sama belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini saudara, saya ingin membawakan tentang salib Tuhan. Suatu peristiwa yang bukan hanya mengubahkan sejarah dunia, tetapi juga mengubahkan seluruh kehidupan kita. Satu peristiwa ini mengubahkan hubungan kita dengan Tuhan dan memberi kita tujuan baru dalam hidup ini, bahkan menentukan di mana kita akan spend kekekalan. Salib bukan cuma sekedar simbol atau ornamen agama, atau bukan cuma sekedar aksesori yang kita pakai, saudara. Salib adalah pusat dari Injil. Tanpa salib nggak ada pengharapan. Tanpa salib kita semua terhilang dan binasa. Hidup kita nggak ada tujuan, nggak ada arah, nggak ada meaning yang berarti. Tetapi hanya karena salib Tuhan kita punya pengharapan, ada kasih karunia, ada penebusan, dan ada kehidupan yang baru. Saya ajak untuk kita sama-sama membaca dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. The message of the cross is the power of God. Hari ini mari kita berhenti sejenak dan kita renungkan. Bagaimana kuasa salib mengubahkan hidup kami, hidup kita hari ini. Kenapa banyak orang Kristen udah lama jadi Kristen tapi hidupnya ya begitu-begitu aja, suam-suam kuku, gak dingin, gak panas, sekedar ritual agamawi. Saya rasa karena banyak orang yang tidak betul-betul mengerti apa arti salib Kristus. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Aku telah datang, Yesus telah datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa itu hidup yang berkelimpahan? It's a life that is filled with purpose, with fulfillment, kepuasan hidup dan hidup yang berarti. Penuh dengan buah roh. Jadi di Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan kehidupan yang penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan hidup yang penuh dengan penguasaan diri. Kita gak akan bisa punya hidup yang berarti, bermakna kalau kita gak paham kedalaman the significance of the cross of Christ. Kalau kita gak mengerti salib Kristus, kita akhirnya jadi mencari identitas di luar sana, saudara. Mencari kebahagiaan, mencari arti hidup dari dunia. Hanya cuman salib Tuhan kita bisa menemukan jawaban-jawaban terdalam. Am I forgiven? Am I loved? Am I accepted? Mari kita bayangkan, saudara, Sang Pencipta alam semesta. Allah yang menciptakan semua galaksi, planet, semua dunia dan isinya. Memutuskan untuk masuk ke dunia ini full of brokenness and sin dalam pribadi Yesus Kristus. Sang Bapa rela menyerahkan anaknya dan anaknya rela menyerahkan nyawanya. Why, saudara? Kenapa? Semua karena kasihnya. Yohanes 19 ayat 30. Ini adalah ayat di mana kata terakhir yang Yesus katakan sebelum dia mati. Sesudah Yesus menerima anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perkataan Yesus sudah selesai ini, saudara, bukan cuma sekedar bilang, oh saya sudah selesai, sudah hidup di dunia ini sudah selesai. But this is actually a bold declaration of victory. Pernyataan kemenangan bahwa dia telah menyelesaikan misinya untuk menebus kita. Dia memberi kita hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan itu bukan sekedar berkat materi, saudara, tapi hidup yang memiliki hubungan yang sudah dipulihkan dengan Allah Bapa, a restored relationship with God. Saudara bisa baca di Yohanes 17 ayat 3. Lalu Roma 5 ayat 10 juga mengatakan, karena salib kita diperdamaikan dengan Allah dan bisa mengalami hidup yang sejati. Waktu Yesus berkata, it is finished, itu Yesus dengan sukarela meminum cawan murka Allah
yang seharusnya kita yang tanggung, saudara. Seharusnya kita yang minum cawan murka Allah itu. Tetapi Yesus menggantikan kita, mengambil tempat kita. He becomes our substitute. Dan dia menebus kita. Ada satu quote yang saya suka sekali, saudara. Dia bilang begini, "The cross is the final word in God's conversation with mankind." Kata-kata "it is finished" atau "sudah selesai" means there is nothing more to add. Salib adalah kata terakhir dalam percakapan Tuhan dengan manusia. Sudah selesai, berarti tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Kita nggak bisa lagi menambahkan dengan usaha kita, dengan effort kita, perbuatan baik, amal kita untuk kita selamat. Nggak bisa, saudara. Semua sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Religion itu adalah man's attempt to reach God, but the cross is God's attempt to reach man. Agama tuh selalu berkata, do this, do that, lakukan ini, lakukan itu. But the cross says it is done. Jesus bilang sudah selesai. Our depression, our pain, semua segala sakit penyakit kita, kesalahan masa lalu kita, brokenness kita, semua sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Pernah gak kita berpikir, kenapa ya Tuhan harus mati? Kenapa Tuhan harus datang di dunia ini untuk mati? Karena kita semua ini berdosa, saudara. Dan dosa itu berarti kita tuh punya hutang yang harus dibayar. Dan ketika Yesus tergantung di kayu salib itu, dia sedang membayar semua hutang-hutang kita. Dia menanggung seluruh beban dosa, full weight of sin. Dan when we look at the cross, we see the love of Christ, ya. Kasih Tuhan itu bukan cuma sekedar, oh ya saya mengasihi kamu, atau sekedar perasaan hangat, warm feelings. No, saudara. Kasih Tuhan itu intentional. Kasih yang disengaja. Kasih yang plan, direncanakan. Dan kasih yang berkorban, sacrificial. And this love cost him everything. Bahkan nyawanya dia berikan buat kita. Salib bukan cuman kisah masa lalu, saudara. Salib adalah kuasa, the power of God yang mengubahkan kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. When we truly understand the cross, waktu kita betul-betul mengerti bahwa Yesus sudah mati buat kita, kita akan hidup dengan cara hidup yang berbeda. The cross change how we see ourselves, gimana kita ngelihat diri kita. The cross will change how we treat others, gimana kita mengasihi sesama. And how we live our life with purpose, dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. When we truly understand the cross, it changes everything. Sekarang pertanyaannya ya saudara, apakah salib ini masih relevan bagi hidup kita hari ini? How does the cross affect my life today? How should I live my life today? Ada 3 hal yang ingin saya bagikan saudara hari ini. Yang pertama, karena salib Tuhan, kita bisa hidup secure in God with a new identity, dengan identitas yang baru. Kita baca di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Waktu Yesus mati di kayu salib buat kita, dia itu udah takes all the brokenness, our pain, sakit penyakit, our shame, our sin, our past mistakes, dan dia transform kita into a new creation. Sifat lama kita yaitu our old sinful nature yang berdosa itu ikut disalibkan dan mati bersama Kristus. Dan kita dilahirkan kembali sebagai ciptaan yang baru. Kita dikasih a new identity, a new future. Mungkin saudara bertanya, apa identitas baru apa? Ada 3 hal yang ingin saya bagikan ya saudara. When you look at the cross says, you are forgiven. Identitas yang pertama, kita ini sudah diampuni. Kolose 2 ayat 14-15. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi yang pertama, identitas yang Tuhan kasih adalah you are forgiven. Kita ini sudah diampuni. Identitas yang kedua waktu kita melihat salib Tuhan
adalah you are deeply loved. Kita ini sangat-sangat dikasihi Tuhan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Identitas yang kedua adalah saudara, when we look at the cross, kita lihat bahwa kita sangat dikasihi Tuhan. Salib Tuhan itu adalah bukti kasih Tuhan, bukan karena kita baik saudara, tetapi because of who God is, karena Tuhan itu kasih. Identitas yang pertama, tadi kita sudah diampuni. Yang kedua, kita sangat dikasihi Tuhan. Identitas yang ketiga, when we look at the cross, Tuhan bilang, you are a child of God. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena pengorbanan Yesus, saudara, kita ini diangkat menjadi anggota keluarga Allah. Jadi kita bukan cuma sekedar ditebus gitu aja, saudara. Tapi Tuhan tuh kasih kita status yang baru sebagai anak-anak Allah. Fully accepted, fully forgiven, fully secure. Mari hari ini kita cek diri kita. Sudahkah kita hidup in the power of the cross sebagai ciptaan yang baru? Banyak orang Kristen gak menyadari hal ini, akhirnya jadi mencari significance dan identity di luar sana. Mencari approval dari orang, mencari likes dari orang, saudara. Padahal when we look at the cross, kita tuh sudah dikasih identitas yang begitu dahsyatnya, saudara. So today we get reminded bahwa salib Tuhan sudah memberikan kita a new life, a new beginning, a new start. Itu yang pertama ya saudara. Yang pertama adalah kita bisa live secure in God dengan identitas yang baru. Yang kedua, gimana salib Tuhan itu masih relevan dalam hidup kita. Yang kedua, salib Tuhan, waktu kita lihat salibnya, kita itu dipanggil to love and serve others. Markus 10 ayat 45. Sebab bahkan anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jika Yesus Raja alam semesta ini, saudara, datang bukan untuk dilayani loh saudara, tapi untuk melayani. Betapa lebih lagi kita harus menjalani hidup ini dengan rendah hati, untuk melayani sesama kita dengan penuh kasih. Salib itu mengajarkan ya, bahwa His love, God's love itu bukan tentang convenience atau tentang comfort, but His love is about sacrifice, kasih yang berkorban. Kita belajar waktu kita lihat salib Tuhan, untuk kita bisa mengasihi sesama itu dengan sacrifice, dengan penuh pengorbanan. When we look at the cross, we see how Tuhan tuh sudah mengampuni kita. Makanya kita harus juga mengampuni orang lain. Saya tahu gak mudah saudara, apalagi orang yang sudah menyakiti kita ya, berulang kali. Sangat sakit dan tidak mudah saudara. Tapi waktu kita lihat salib Tuhan, kita tuh diingatkan kalau Tuhan aja yang Raja semesta, pencipta segalanya, have that sacrificial love to forgive us. Apalagi kita harus mengasihi sesama. Mungkin saudara bertanya, kenapa kita harus mengasihi orang lain? Apa untungnya buat saya? Alasannya adalah ini saudara, 1 Yohanes 4 ayat 19. We love because He first loved us. Sangat simpel saudara, kita mengasihi karena Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita. Kita mengasihi bukan untuk pembuktian diri, oh kita ini biar dilihat sebagai orang Kristen yang baik, atau oh saya biar selamat nih, saya to earn my salvation, saya mengampuni. No saudara, kita layak hanya karena darah Yesus and only because of His blood. Tapi kita mengasihi sesama purely karena Dia sudah terlebih dulu memberi contoh saudara. Dia sudah terlebih dulu mengasihi kita. Waktu kita betul-betul mengerti the significance of the cross, harusnya kita hidup in a radical, sacrificial love untuk kita serve others, mengasihi sesama. Mari again, saya undang kita cek hidup kita. Sudahkah kita hidup with this kind of love? Sudahkah kita mengasihi orang lain the way that Jesus loved us on the cross? Hari ini kita diingatkan bahwa kita punya calling, saudara, to love and serve others, to forgive even when it's hard.
Melayani sesama itu nggak mudah ya saudara, membutuhkan a lot of sacrifice. Kita harus memberi waktu kita, effort kita, uang kita. Tapi ya itu, panggilan Tuhan buat kita is for us to love and serve others, even when it's hard. How does the cross impact our life today? Yang pertama, we can live secure in God with a new identity. Yang kedua, we are called to live serving others, loving others, mengampuni sesama. Yang terakhir saudara, yang ketiga, we are called to live with purpose and a new way of living. Tuhan itu gak sekedar cuma menebus kita terus selesai, ending gitu, tetapi dia tuh memanggil kita untuk menjadi muridnya, to follow him, to live with a new way of living. Mungkin saudara bertanya, cara hidup baru seperti apa sih? Kita baca di Lukas 9 ayat 23. Ini Yesus sendiri yang berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus yang pertama menyangkal dirinya, yang kedua memikul salibnya setiap hari, dan yang ketiga mengikut aku. Inilah cara hidup yang hari ini Tuhan ingatkan buat kita semua. Kita ini disuruh untuk menyangkal diri. Apa maksudnya saudara untuk menyangkal diri? Menyangkal diri itu melepaskan semua kedagingan kita, ego kita, keinginan duniawi, pride kita, our selfishness, our self-comfort, self-kingdom ya saudara. Mengikut Yesus itu bukan tentang melakukan apa yang kita mau, tapi kita melakukan apa yang Tuhan mau. Setiap hari kita belajar, Tuhan bukan kehendakku lagi Tuhan, tapi biar kehendakmu yang jadi. Contoh menyangkal diri ya saudara, kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya itu misalnya nih, kita dendam sama satu orang secara daging mungkin, wah gak bisa deh saya ngampunin orang itu. Tetapi kita gak mau hidup dalam daging ya, kita mau menyangkal kedagingan kita. Jadi ya itu, kita choose, kita decide untuk mengampuni dia. Gak usah inget-inget lagi hal-hal yang kayak gitu. Atau contoh lain misalnya, kita mendahulukan waktu untuk Tuhan daripada untuk hiburan-hiburan. Misalnya kita setiap malam Netflix atau baca Alkitab ya, itu kan tarik-tarikan antara kedagingan kita ya dan roh gitu loh. Ya itu kita memilih untuk oke, Tuhan saya komit, saya setiap hari devotion merenungkan firman Tuhan. Jadi saya nggak lihat HP atau nggak lihat nonton Netflix gitu misalnya contoh. Atau misalnya memberi itu kan costly ya saudara ya. Kadang memberi itu harus nggak nyaman buat daging. Kita harus memberi orang, tapi ya itu pilihan hidup. To give, it is costly, it sacrifice, it costs us something. Jadi kita memilih untuk ya oke, walaupun sakit saya memberi. Ya itu contoh-contoh hal praktikal untuk kita bisa menyangkal diri setiap hari. Lalu contoh kita memikul salib ya. Sebagai orang Kristen tuh pasti banyak challenge, apalagi misalnya contoh di pekerjaan. Semua orang misalnya hidup lifestyle-nya yang hidupan malam, minum-minuman, mabuk-mabukan. Kita sebagai orang Kristen, kita tetap stay true, punya integritas. Say no, ya say no. Mereka mungkin, banyak swearing, perkataan kotor, kita jangan ikut. Itu salah satu contoh untuk kita pikul salib setiap hari. Saya dulu waktu di Australia bekerja dengan orang-orang asing ya. Saya diketawain saudara, karena saya satu-satunya yang gak pernah ikut-ikut kayak gitu. Saya diketawain, dicemooh. Tapi ya saya stay true to my value. Karena saya tahu saya anak Tuhan, saya harus hidup berbeda. Nah, itu salah satu contoh praktikal untuk kita memikul salib setiap hari. Yang pertama, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib setiap hari. Ready to suffer every day for Jesus. Salib itu melambangkan penderitaan ya saudara. Pengorbanan, kesetiaan. Mengikut Yesus itu sometimes bukan sesuatu yang mudah ya, karena perlu banyak pengorbanan. Tetapi kita harus siap menghadapi segala kesulitan. Kita tetap setia dalam iman kita mengikuti Yesus. Dan kita gak mundur walaupun kadang terasa berat. Yang pertama menyangkal diri. Yang kedua memikul salib setiap hari. Yang ketiga mengikut Yesus. Kalau kita mau jadi murid Yesus saudara, kita harus mengikuti Yesus. Life's highest calling, panggilan tertinggi dalam hidup ini adalah untuk mengikuti Yesus. Menjadikan Yesus pusat dalam semua kehidupan kita. Panggilan untuk hidup seperti Yesus
dalam segala hal. Gimana caranya saudara? Ya gitu, kita taat firman-Nya. Waktu susah Tuhan saya gak bisa mengampuni, tapi Tuhan bilang kamu harus ampunin. Bukan 7 kali loh saudara, 7 kali, 77 kali. Itu sesuatu yang gak mudah ya saudara. Tapi itulah panggilan, the highest calling in our life. To follow Jesus, to obey Him, to love Him. Gimana cara kita mencerminkan kasih Tuhan dalam hidup kita setiap hari, dan kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Waktu kita mungkin bekerja, atau kita melayani anak-anak kita masak, kita nyetir, semua kehidupan rutinitas kita itu kita lakukan to glorify God, untuk memuliakan Tuhan setiap hari. Ya, jadi ada 3 hal, cara baru, a new way of living yang Tuhan panggil untuk kita hari ini. Untuk kita menyangkal diri, kedagingan kita, untuk kita memikul salib setiap hari, dan kita mengikut Yesus selama-lamanya. Biar Jumat Agung ini menjadi pengingat, saudara, bahwa salib Tuhan mengubahkan segalanya. Salib itu bukan cuma sekedar simbol keagamaan atau peristiwa sejarah yang kita ingat setahun sekali pada Jumat Agung. But it's actually the power of God that change everything. Ada satu ayat penutup yang saya sangat suka, saya bacain dalam bahasa Inggris yang karena sangat bagus. Di Galatia 2 ayat 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, bukan lagi saya yang hidup, but Christ who lives in me, tapi Kristus yang hidup di dalamku. And the life I now live in the flesh, dan hidup yang sekarang saya jalanin ini, I live by faith in the Son of God. Saya menjalaninya dengan iman di dalam Kristus, anak Allah, who loved me and gave himself for me, yang sudah mengasihi saya dan bahkan memberikan nyawanya buat saya. Manusia lama kita yang penuh dosa sudah mati, disalibkan bersama Kristus, dan kini kita hidup di dalam Kristus sebagai a new creation. Jadi sekarang kita belong to Christ. Tuhan sudah membayar semua hutang-hutang dosa kita. Now we live for Him. Now we belong to Jesus. Hidup bukan tentang diri kita lagi, tetapi tentang Kristus, kehendak Kristus yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh mengerti karya salib, kita gak akan pernah hidup sama lagi saudara. Kita pasti akan hidup, the cross compels us to live in a way, in a sacrificial love, to serve others, to love others. Kita live secure saudara, dengan identitas yang dari Tuhan. Kita gak lagi mencari approval dari orang lain. Dan kita diberi tujuan hidup to glorify God. Mari kita tutup dalam doa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan hari ini. Kalau kami boleh mengingat the power of Christ, the cross of Christ, Tuhan, apa yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk kami hidup secure di dalam identitas baru yang Engkau berikan, in the calling to love and serve others, dan tujuan hidup yang baru, a new way of living, untuk kami bisa menyangkal kedagingan kami, to carry the cross every day, and to follow you selama-lamanya, menjadi pengikut Kristus hari ini, besok, dan sampai akhir hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar ini menjadi rema dalam hidup kami yang mengubahkan hati dan pikiran kami, hidup kami, setiap decision yang kami buat Tuhan, biar bisa glorify Your name alone. In the name of Jesus we pray. Amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang, karena orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh.